Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan subuh yang cerah dan indah di Masjid Al-Falah, Tembalang Pesona Asri, Kota Semarang. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan ini sebagai forum yang barokah. Kajian kita sebagaimana yang disebutkan dalam pengumuman, insyaallah akan membahas hikmah besar di balik syariat kurban. Meskipun kajian ini tidak tercantum dalam buku fikih kurban, karena kalau buku ini lebih membahas dari sisi ahkam fiqhiyah, hukum dalam masalah aktivitas kurban. Namun nanti kita akan menggali hikmah ini dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau menyembelih siapa? Putranya sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di bagian awal dari buku ini kami sebutkan sedikit pesan iman. Di situ akan mengingatkan kepada kita akan betapa besarnya nilai iman yang dimiliki oleh seorang hamba. InsyaAllah akan kita singgung setelah kita membaca cerita tentang kurbannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, namun sebelumnya tadi Takmir sudah menyediakan buku gratis khusus untuk takmir masjid yang lain. Ada berapa, Pak? Ada banyak ya. Yang berasal dari masjid yang lain atau jadi panitia kurban di masjid yang lain. Di sebelah kanan ini ada minimal berapa tadi? Boleh 2. Dari mana, Pak? Oh sudah, 1 tambah 1. Yang satunya hadiah. Ada lagi? Sudah punya, Pak? Belum. Dari masjid mana? As-Solihin. Insyaallah dapat 2. Ada lagi? Masjid Al-Hikmah. Ini untuk masjid ya. Dari Masjid Al-Fatih. Al-Ikhlas. Ada kurbannya enggak? Ada. Ada lagi? Bapak? Masjid Al-Huda. Habis. Oh, Masya Allah. Mungkin satu-satu dulu boleh? Nah. Masjid Nurul Huda. Al-Huda. Boleh ini satu. Semoga memberi manfaat. Terutama di sini yang saya bahas lebih banyak menyinggung masalah muamalah dalam kegiatan kurban. Seperti pengadaan hewan yang sering jadi masalah antara takmir dengan jamaah. Termasuk juga berkaitan dengan jatah khusus yang diberikan untuk para panitia. Itu banyak kami bahas secara detail di buku ini. Baik, sekarang kita akan kembali kepada Al-Quran. Silahkan Anda buka yang bawa mushaf surat As-Saffat ayat 100. Dimulai dari surat As-Saffat ayat 100. Doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Setelah beliau meninggalkan kaumnya yang mereka ketika didakwai tidak mau beriman,
Kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau pindah ke daerah yang lain. Dan beliau mengatakan, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Beliau mengatakan, aku pergi menuju Rabbku agar dia memberikan petunjuk kepadaku. Karena beliau hanya berdua dengan istrinya, maka beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada beliau melalui istri yang kedua, yaitu Hajar radhiyallahu anha, dengan seorang anak bernama Ismail. Kemudian Hajar dan Ismail dipindahkan oleh Ibrahim untuk tinggal di sebuah lembah tanpa penduduk. Sebagaimana yang beliau ucapkan dalam doa beliau, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, aku tinggalkan anak keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah tanpa tanaman. Inda baitikal muharram, di rumahmu yang suci, yaitu di dekat Ka'bah. Di tempat itu tandus, belum ada kehidupan, dan diungkapkan ghairi dzi zar'in, tanpa tanaman. Umumnya binatang itu bisa hidup ketika di situ ada tanaman. Sehingga kalau tanaman saja nggak ada, apalagi binatang. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang suci. Sampai kemudian Ismail ini besar. Allah Subhanahu wa taala berikan rizki untuk Hajar dan Ismail berupa air yang disebut dengan air Zam-Zam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Ketika anak yang Allah berikan kepada Ibrahim itu balagha ma'ahu as-sa'ya, telah mencapai usia as-sa'yu. Yang dimaksud dengan usia as-sa'yu adalah ketika seorang anak sudah bisa diajak bekerja bersama dengan bapaknya. Bisa diajak untuk membantu bapaknya, bisa diajak untuk berburu bareng dengan bapaknya, kerja bareng dengan bapaknya. Qala, Ibrahim mengatakan, Ya bunayya, inni ara fil manam. Wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku, anni adzbahuka, bahwa aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara, menurutmu bagaimana? Qala, anak ini mengatakan, Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan jumpai aku sebagai orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah pasrah dan Ibrahim meletakkan kepala Ismail ditaruh di atas tanah, tepat di atas pelipisnya. Dalam posisi Ibrahim tidak berani melihat anaknya, siap untuk disembelih. Wa nadaina, kemudian kami panggil dia, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan untuk orang-orang yang telah berbuat baik. Inna hadza lahu wal bala'ul mubin, sungguh ini merupakan ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, kami gantikan Ismail dengan sembelian yang besar, yaitu binatang berupa kambing. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan ini untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang al-akhirin setelahnya. Salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Ibrahim. Baik, kita akan membersamai beberapa ayat yang tadi kita baca dengan melihat tafsir yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita membaca ayat, lalu bagaimana cara kita untuk bisa memahami ayat itu? Pendekatan yang bisa Anda gunakan adalah baca tafsir ulama ahlu sunnah. Tafsir itu seperti saksi ahli, sehingga kita menyampaikan dalil, lalu kita punya pemahaman terhadap dalil itu.
Apa yang mendukung pemahaman kamu terhadap dalil itu? Kita bawakan keterangan ahli tafsir. Ahli tafsir ini menjadi saksi ahli terhadap ayat yang kita baca. Karena kalau kita sendiri yang menafsirkan, menurut saya tafsirnya seperti ini, seharusnya kita ngaca, siapa kamu? Karena untuk bisa sampai pada tingkatan menjadi ahli tafsir, ada banyak ilmu yang dibutuhkan. Sehingga kita hanya bisa menjadi konsumen tafsir, bukan menjadi penafsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Wa qala inni dzahibun ila rabbi." Kata beliau, Allah memberitakan tentang Ibrahim alaihissalam, "Innahu ba'dama nasarahu Allahu ala qaumihi wa ayisa min imanihim ba'dama syahadu minal ayatil azimah." Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ibrahim dari kejahatan kaumnya, namun beliau putus asa kalau mereka mau beriman kepada Ibrahim. Padahal sudah ditunjukkan mukjizat yang besar di mana Ibrahim dibakar tidak mati. Hajara min baini adhurihim. Lalu Ibrahim meninggalkan mereka dan pindah ke kota yang lain. Inni dzahibun ila rabbi. Aku berangkat menuju Rabbku, sayahdin, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Pada posisi itu Ibrahim hanya bersama istrinya. Dan beliau tidak punya satupun pengikut. Orang yang beriman ketika itu hanya 2 manusia, Ibrahim dan istrinya. Sampai kemudian melewati sebuah wilayah, daerah tertentu. Penguasa di daerah ini, dia punya aturan. Siapapun yang lewat di daerah ini dan dia membawa istrinya, maka orangnya dibunuh dan istrinya dijadikan selir raja. Ibrahim bersama Sarah lewat di daerah itu. Lalu para penjaga daerah itu melaporkan kepada sang raja, "Wahai raja, ada seorang wanita yang sangat cantik, tidak cocok untuk dimiliki oleh siapapun kecuali sang raja. Bawa dia kemari." Akhirnya dibawalah Ibrahim dan Sarah untuk menghadap sang raja. Ibrahim pesan sama Sarah, "Kalau dia bertanya tentang aku, jawablah bahwasanya aku adalah saudaramu. Jawablah bahwasanya aku adalah saudaramu. Karena di bumi ini tidak ada manusia yang beriman kecuali aku dan dirimu." Sehingga yang dimaksud di sini saudara adalah saudara seiman. Karena kalau Sarah mengatakan lelaki ini adalah suamiku, maka Ibrahim dibunuh. Tapi kalau saudaranya, Ibrahim tidak sampai dibunuh. Sarah ditangkap oleh sang raja. Kemudian ketika Sarah mau diperkosa oleh sang raja, beliau melakukan apa, Pak? Beliau berwudu dan sholat. Ketika sang raja ini mau mendekati Sarah, dia langsung lumpuh. Kemudian dia minta kepada Sarah, "Berdoalah agar Allah mengembalikan kekuatanku." Sarah kemudian berdoa dan dia sehat kembali. Lalu mau mencoba untuk mendekat. Lalu Sarah berdoa lagi, dia lumpuh lagi sampai 3 kali. Akhirnya sang raja ini mengatakan, "Bebaskan wanita ini, dia bukan manusia." Kemudian diberi hadiah seorang wanita namanya Hajar. Lalu Sarah radhiyallahu anha minta kepada Ibrahim untuk menikahi Hajar. Dari sinilah kemudian Ibrahim punya 2 pasangan. Kemudian dari Hajar terlahirlah anak pertama yaitu Ismail. Dan ini pengabulan doa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim. Allah berikan anak yang pertama yaitu Ismail. Mengenai Ismail sebagai anak yang pertama, Allah sebutkan di surat As-Saffat ayat 101, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Kami berikan kabar gembira kepada beliau dengan adanya anak yang halim, anak yang lembut. Siapa anak yang halim ini? Ini adalah anak pertama Ibrahim. Ahli kitab sepakat dengan ini. Dan anak pertama itu adalah Ismail. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, "Bal fi nassi kitabihim." Dalam teks yang dimiliki oleh ahli kitab, "Anna Ismail wulida wali Ibrahim alaihissalam 86 sana." Ismail itu dilahirkan ketika usia Ibrahim 86 tahun. Ketika Ibrahim memiliki usia 86 tahun.
Sementara Ishak dilahirkan ketika umur Ibrahim 99 tahun. Itu disebutkan dalam teks kitabnya Ahli Kitab menurut keterangan Ibnu Katsir. Wallahu alam, apakah ada dalam Injil untuk hari ini ataukah tidak, saya tidak tahu. Tapi Ibnu Katsir menyampaikan itu. Sehingga kata Ibnu Katsir, Ismail akbaru min Ishak bittifaqil muslimin wa ahli kitab. Ismail lebih tua daripada Ishak dengan sepakat kaum muslimin dan ahli kitab. Sehingga Ibrahim ketika punya anak Ismail usianya lebih muda, 86 tahun. Sementara Ibrahim ketika punya anak Ishak usianya 99 tahun. Wa indahum, dan dalam kitab mereka ahli kitab, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anak satu-satunya. Kalau di situ ada keterangan anak satu-satunya, berarti seharusnya adalah Ismail. Maka muncul di sini perbedaan. Siapakah yang dimaksud anak yang disembelih oleh Ibrahim? Apakah Ismail ataukah Ishak? Ahli kitab semuanya mengatakan yang disembelih itu adalah Ishak. Karena beliaulah anak yang selama ini ditunggu untuk lahir dari istri pertama, yaitu Sarah. Karena mereka berharap agar yang mendapatkan kemuliaan adalah Bani Israel yang merupakan keturunan Ishak. Sementara Ismail melahirkan keturunan orang Arab. Dan mereka iri kepada orang Arab ketika Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW tidak diutus dari kalangan Bani Israel. Maka mereka berusaha gimana caranya untuk menanamkan paham di tengah masyarakat bahwa az-zabih yang disembelih adalah Ishak. Dan sebagian di antara kaum muslimin di zaman tabi'in, bahkan sebagian sahabat, mereka punya pendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak. Tapi dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa ma azunnu dzalika talaqqa illa min ahbari ahli kitab. Dan menurutku ulama-ulama tabi'in dan sebagian sahabat yang punya pendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak, mereka mendapatkan riwayat dari berita ahli kitab, dari para pendeta ahli kitab. Walaysa dzalika fi kitabin wala sunnah. Padahal tidak ada dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah. Lalu kata beliau, kesimpulan yang lebih tepat, Al-Qur'an telah menegaskan adanya isyarat bahwa yang disembelih adalah Ismail, dan itu dibuktikan di surat Hud ayat 71. Surat Hud ayat 71. Di surat Hud ayat 71 Allah Ta'ala berfirman, fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Kami berikan kabar gembira kepada Sarah dengan adanya anak bernama Ishak, dan setelah Ishak dia punya anak namanya Yaqub. Paham? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fabasyarnaha bi Ishaq. Kami berikan kabar gembira kepada Sarah akan adanya anak namanya Ishak, dan Ishak nanti punya anak Yakub. Tidak sesuai akal sehat manusia kalau ada anak yang sudah dijanjikan oleh Allah, anak ini akan punya anak namanya Yakub, tapi ketika dia di usia remaja disembelih, pada posisi dia belum menikah. Bagaimana mungkin anak ini akan disembelih di posisi dia belum menikah, sementara Allah sudah janjikan nanti Ishak punya anak namanya Yakub? Dari mana Yakub akan datang kalau bapaknya sudah disembelih? Sehingga ayat ini menegaskan bahwasanya yang disembelih tidak mungkin Ishak. Karena saat Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira akan adanya anak bernama Ishak, Allah mengatakan setelah Ishak ada anak namanya Yakub. Sehingga kalau setelah Ishak akan ada anak namanya Yakub, tapi Ishak disembelih saat Ishak masih remaja, dari mana Yakub akan datang? Ini tidak sesuai dengan akal sehat manusia. Dari sinilah bahwa yang lebih tepat yang disembelih adalah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam.
Dan Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan Ismail, ayah beliau yaitu siapa? Abdullah, juga pernah mau disembelih oleh bapaknya. Abdul Muttalib, setelah dia berhasil menemukan Zamzam. Zamzam terkubur dalam waktu yang lama, lalu digali oleh Abdul Muttalib, kemudian muncul lagi. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka berusaha untuk merebut dan menguasai Zamzam. Karena ini adalah sumber kehidupan. Akhirnya mereka minta izin kepada Abdul Muttalib. Bagaimana kalau kita kongsi untuk bareng-bareng memiliki Zamzam? Nah, Abdul Muttalib nggak bersedia. Namun yang jadi masalah, anak laki-laki Abdul Muttalib jumlahnya sedikit. Akhirnya dia bersumpah, jika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan 10 anak laki-laki, maka salah satu di antara mereka akan disembelih. Allah kabulkan, dia punya 10 anak laki-laki. Setelah dikabulkan punya 10 anak laki-laki, maka diundi dari 10 anak laki-laki ini untuk disembelih. Keluarlah nama Abdullah. Akhirnya Abdullah kecil digelendeng oleh Abdul Muttalib untuk disembelih. Di perjalanan dihadang oleh orang-orang kafir yang lain, oleh kaum Quraisy yang lain. Jangan kau lakukan. Loh, kenapa? Aku akan membuktikan kebenaran dari nadarku. Aku sudah bernadar, kalau terlahir 10 anak laki-laki akan aku sembelih salah satu. Jangan kau lakukan. Karena kalau kau melakukan ini, nanti akan ditiru sama orang yang lain. Sehingga menjadi tradisi. Sebagaimana mereka punya tradisi mengubur hidup-hidup anak perempuan. Awalnya dari perbuatan satu orang, lalu ditiru oleh orang yang lain, dengan maksud bahwasanya ini adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatan suku tertentu. Akhirnya malah jadi budaya yang memberatkan mereka. Lalu kemudian Abdul Muttalib tanya, terus solusi apa yang harus aku lakukan untuk mewujudkan nadarku? Begini saja, kau konsultasi ke seorang dukun yang ada di tempat ini, ikuti arahannya. Datanglah Abdul Muttalib ke dukun itu. Kemudian dukun ini memberikan arahan. Untuk menggantikan anakmu, kau harus tawaf di Ka'bah dengan menuliskan 2 pilihan. Satu namanya Abdullah, yang satu 10 ekor onta. Ada 2 pilihan ya. Dua kertas lah. Ditaruh di atas wadah, ditaruh di dalam wadah. Yang satu ditulisi Abdullah, yang satu ditulisi 10 ekor onta. Terus kamu tawaf. Setelah itu dikocok. Nanti kalau keluar nama Abdullah, gantikan dengan 10 ekor onta. Masukkan lagi ke dalam kotak tadi, tawaf lagi sampai keluar 10 ekor onta. Akhirnya dilakukan oleh Abdul Muttalib. Dia tulis 2 pilihan tadi, Abdullah dan 10 ekor onta. Tawaf sekali dikocok, keluar Abdullah, ditulis 10 ekor onta. Tawaf lagi, keluar lagi Abdullah, sampai 9 kali. 90 ekor onta. Yang ke-10 keluar 10 ekor onta. Jadi jumlahnya 100. Sejak saat itulah satu nyawa senilai 100 ekor onta. Sehingga cerita kenapa diat satu nyawa itu sama dengan 100 ekor onta, itu dari peristiwa ini. Satu nyawa senilai dengan 100 ekor onta. Akhirnya Abdul Muttalib menyembelih 100 ekor onta sebagai ganti dari Abdullah, sehingga Abdullah nggak jadi disembelih. Maka Nabi Muhammad SAW bergelar Ibnu Dzabihatain, putra dari 2 manusia yang mau disembelih. Yang satu Ismail, yang satu Abdullah. Baik. Kemudian Ibrahim menyampaikan kepada Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail sudah mencapai usia remaja, qala, Ibrahim mengatakan kepada putranya, ya bunayya, inni ara fil manam. Wahai putraku, aku bermimpi. Anni adzbahuka, aku menyembelih kamu. Fandur madza tara, menurutmu bagaimana? Di sini Ibrahim alaihissalam, beliau bermimpi menyembelih anaknya, dan mimpinya para nabi itu wahyu. Beda dengan mimpi manusia biasa. Mimpi kita bercampur dengan basah.
Sehingga bukan wahyu ya. Sebagaimana keterangan yang pernah disampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ru'yal anbiya fil manami wahyun." Mimpi para nabi ketika tidur adalah wahyu. Dan ada satu surat yang didapatkan oleh Rasulullah SAW melalui mimpi. Surat apa itu? Yang tadi dibaca oleh imam. Inna a'tayna kal kautsar. Rasulullah SAW tidur, begitu bangun beliau tersenyum, lalu beliau membaca Inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Karena mimpi para nabi itu wahyu, maka Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, aku bermimpi menyembelih kamu. Ismail paham mimpi bapaknya. Sehingga Ismail kemudian mengatakan, ya abatif alma tu'mar. Wahai bapakku, silahkan laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Dan ini menunjukkan bagaimana pasrahnya Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ismail mendukung apa yang mau dilakukan oleh bapaknya, dan Ibrahim taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan bahwasanya Ismail ketika mendapatkan perintah ini dalam posisi ketika beliau sudah remaja sehingga bisa diajak untuk berpikir. Beliau diberitahu oleh Ibrahim sehingga beliau merasakan bahwasanya ini adalah bentuk ketaatan kepada orang tua dan bentuk ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ismail sama sekali tidak membantah. Dan beliau langsung mengatakan, silakan Bapak laksanakan perintah itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Aku akan bersabar dalam melaksanakan perintah ini. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memuji Ismail dengan mengatakan di surat Maryam ayat 55. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di. Ismail itu disifati oleh Allah dengan shadiqal wa'di, orang yang membenarkan janji. Kenapa disebut orang yang membenarkan janji? Karena ketika beliau mau disembelih oleh bapaknya, beliau sangat yakin akan ada janji besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Ismail sudah siap untuk disembelih. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam ketika membawa Ismail dihadang oleh setan. Saat setan ini menghadang, dia menghadang di jumrah al-wusta. Maka dilempar faromahu bisab'i hasayatin. Dilempar oleh Ibrahim dengan 7 kerikil. Kemudian hilang. Setelah itu Ismail disembelih. Karena itu mengenai tempat penyembelihan Ismail. Di manakah posisi yang tepat? Ada yang mengatakan beliau disembelih di Mina. Ada yang mengatakan beliau disembelih di sebuah bukit namanya Bukit Sabir. Ada yang mengatakan beliau disembelih di Mekah. Bukan di Mina, tapi di Mekah. Mekah itu baratnya Mina. Dan ada yang mengatakan beliau disembelih di Syam. Tapi semua pendapat ini tidak ada dalil pasti yang mendukungnya. Nah, kalau Bapak Ibu umroh ya, lalu diajak city tour kota Mekah, pas di Mina, bis berhenti di satu titik tertentu ditunjukkan ya. Ada seperti cungkup. Kemudian dikatakan itu adalah Madzbah Ismail, tempat penyembelihan Ismail. Apakah betul di situ, Pak? Wallahu alam. Saya sendiri kurang percaya. Karena tidak ada riwayat yang pasti tentang ini. Yang jelas penyembelihan ini sahih, namun tempatnya tidak Allah sebutkan. Dan seorang muslim dilarang untuk kepo masalah gaib. Kepo masalah gaib ini perbuatan yang tercela. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ada yang mengatakan wa yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Ada yang bilang jumlahnya 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang bilang jumlahnya 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Lalu Allah mengatakan rajman bil ghaib. Itu semuanya cuma nebak-nebak yang gaib. Kepo terhadap hal yang gaib itu perbuatan yang tercela. Biarkan yang gaib tetap jadi yang gaib. Kamu tidak perlu kepo untuk itu.
Karena gaib ini bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika Ibrahim hendak menyembelih Ismail, Ismail kemudian mengatakan kepada bapaknya, "Ya abati, innahu laisa li thawbun tukaffinuni fihi ghairah." Wahai ayahku, Ismail waktu itu memakai jubah berwarna putih. Wa ala Ismail qamisun abyad. Ismail menggunakan jubah berwarna putih. Lalu Ismail mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapakku, aku tidak punya kain yang bisa dipakai untuk mengkafani diriku selain baju ini. Fahla'nahu hatta tukaffinuni fihi." Karena itu, silahkan nanti lepaskan baju ini untuk dijadikan kafan bagi jasadku. Siap untuk mati dan mengusulkan kepada bapaknya bajunya dipakai kafan. Fa'alaja liyukhli'ahu fanudiya min khalfihi. Ketika Ibrahim sudah siap untuk melepas baju anaknya, tiba-tiba datang panggilan dari belakang, "Ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu dan melaksanakan perintah yang diberikan kepadamu. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan yang besar berupa seekor kabsh, seekor domba. Terus gimana itu Pak prosesnya? Wallahu a'lam. Tiba-tiba datang kambing besar dan Ismail dilepas. Tidak jadi disembelih. Muncul perbedaan. Kambing ini dari mana asalnya? Ada satu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kambing ini, kata Ibnu Abbas, kharaja alaihi kabshun minal jannah. Keluar kambing dari surga. Qad ru'iya qabla dzalika 40 khalifan. Yang sudah dirawat di surga selama 40 tahun. Farsala Ibrahimu ibnahu wattaba al-kabsh. Kemudian Ibrahim melepas anaknya dan beliau mengejar kambing tadi. Lalu kemudian kambing ini berhasil ditangkap. Jadi berkaitan dengan kambing ini asal usulnya dari mana? Tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis. Namun ada riwayat dari Ibnu Abbas, itu adalah kambing yang didatangkan oleh Allah dari surga. Umumnya di tengah masyarakat, ada yang bilang, itu adalah kambingnya Qabil atau Habil yang diterima oleh Allah. Korbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diberikan kepada Ibrahim. Kita tidak tahu seperti ini asal usulnya dari mana. Dan sekali lagi, dalam masalah gaib, kita baca dalil yang ada, berita yang ada. Sementara bagian detail yang kita nggak tahu, kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini cerita tentang bagaimana ketulusan Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah. Sehingga ada perintah yang berat untuk menyembelih anaknya dilaksanakan. Dan ini bagian dari ketundukan Ibrahim kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bagian awal dari buku Fikih Korban, kami sampaikan korban sebagai salah satu bukti ketulusan iman seseorang. Korban dilakukan sebagai upaya pendekatan hamba kepada Tuhannya. Karena itu hampir semua agama yang meyakini adanya Tuhan punya syariat korban. Yahudi punya syariat korban, Nasrani punya syariat korban. Demikian pula musyrikin punya syariat korban. Aktivitasnya sama, tapi hasilnya berbeda. Yang satu mengantarkan orang menuju surga, yang satu dia menyembelih untuk selain Allah dan akan mengantarkan dirinya menuju neraka. Karena itu, kita bersyukur kepada Allah dengan adanya iman. Geser akidah, amalan kita salah tujuan. Sehingga kalau kita tidak punya iman, mungkin kambing yang kita sembelih akan kita persembahkan untuk berhala. Kalau kita tidak punya iman, mungkin sapi yang kita sembelih kita persembahkan untuk makhluk gaib seperti jin. Dan sejatinya itu adalah perbuatan kesyirikan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan kurban sebagai syiar agama. Seperti yang Allah tegaskan di surat Al-Hajj ayat 36.
Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Lakum fiha khair. Onta-onta itu kami jadikan untuk kalian sebagai syiar agama Allah. Lakum fiha khair. Di sana kalian bisa mendapatkan banyak kebaikan. Bentuk mendapatkan banyak kebaikan adalah dengan melaksanakan kurban, kau melaksanakan syiar agama Allah. Yang ini menjadi pembeda antara mukmin dengan musyrik. Maka dari sinilah kita layak bersyukur kepada Allah dengan adanya nikmat iman. Dan kita mengikuti jejak orang soleh, Ibrahim alaihissalam, yang dulu beliau melakukan kurban tertinggi dalam sejarah hidup manusia, yaitu menyembelih anaknya. Seperti ini syariat yang sudah tidak lagi berlaku. Itu hanya khusus untuk Ibrahim. Pak, kalau kita bermimpi seperti itu gimana Pak? Rasa digubris. Itu datang dari setan. Sebab manusia tentu saja tidak boleh membunuh siapapun tanpa alasan yang dibenarkan, dan agama tidak menyuruh orang tua untuk menyembelih anaknya. Mengingat kurban adalah syiar agama, maka memaksimalkan pelaksanaan kurban bagian dari bentuk mengagungkan syiar agama Allah yang menjadi bukti ketakwaan seseorang. Sehingga kalau orang berkurban dengan maksimal mengikuti sunnah Nabi SAW, nilai pahalanya akan semakin besar. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian dari bentuk ketakwaan yang ada dalam hati. Ada pertanyaan. Mana yang lebih baik? Kurban 1/7 sapi ataukah seekor kambing? 1/7 sapi atau seekor kambing? Kambing. Kenapa? Jumlah dagingnya banyak mana? 1/7 sapi dengan seekor kambing banyak mana dagingnya? Banyak? Banyak sapi. Seekor sapi dengan 7 kambing lebih banyak sapi. Mana yang lebih afdol? 1/7 sapi atau seekor kambing? Kenapa seekor kambing? Padahal banyak daging. Nah, disinilah kita paham ya, bahwasanya dalam kurban itu bukan masalah kuantitas jumlah daging. Pertimbangannya bukan dari sisi kuantitas jumlah daging, tapi bentuk penghambaan kepada Allah dengan aktivitas menyembelih. 1/7 kambing atau 1/7 sapi berarti 1 ekor 7 orang. Yang disembelih 1 nyawa. Tapi kalau 7 kambing yang disembelih 7 nyawa. Dan kurbannya Nabi SAW itu utuh 1 nyawa. Beliau tidak pernah kurban 1/7 onta, 1/10 onta atau 1/7 sapi. Kurban beliau utuh. Kadang beliau kurban sekian onta, kadang beliau kurban sekian kambing, tapi beliau tidak ikut urunan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum." Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan kalian. Maka kurban nilai pahalanya berbanding lurus dengan nilai ketakwaan. Makin bertakwa ketika kurban, makin besar pahalanya. Dan bentuk nilai ketakwaan diukur dari keikhlasan. Semangat untuk memilih yang terbaik. Sehingga saat dia pengadaan hewan nggak asal-asalan. Misalnya ada kambing yang bagus, kambing yang kurang bagus. Regane beda. Yang penting sah. Bukan yang penting sah. Anda pilihkan yang terbaik, bagian dari usaha takwa. Kalau yang penting sah, ya memang ada kurban minimalis. Tapi tentu saja bukan itu. Namun maksud kita adalah bagaimana kita bisa berkorban dengan yang terbaik. Dan bisa melaksanakan kurban sesuai sunnah, lebih bertakwa. Walaupun mungkin dari sisi pertimbangan yang lain, bagi sebagian orang ini kayaknya kurang maslahat. Misalnya, mana yang lebih baik? Ngirim kurban keluar atau sembelih sendiri?
Sembelih sendiri. Kenapa? Karena sunnah Nabi SAW menyembelih sendiri. Dengan menyembelih sendiri bisa makan hasil kurbannya. Dan para ulama beda pendapat. Apakah makan hasil kurban itu wajib ataukah mustahab? Kalau yang berpendapat wajib, berarti kan tidak boleh ngirim duit ya. Kamu kurban di sana, nanti tinggal info saja kalau hewannya sudah disembelih. Sehingga dia tidak bisa makan dagingnya. Kalau ini pendapatnya wajib. Kalau dia mengikuti pendapat yang wajib. Walaupun pendapat jumhur ulama bahasanya makan daging kurban hukumnya anjuran. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ada sisa waktu mungkin 10 menit kita kembalikan ke jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin Bapak Ibu ada yang silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung yang terakhir tadi Ustaz, asbabun nuzul munculnya fikih kurban bisa kambing yang untuk 7 orang itu asbabun nuzulnya bagaimana atau sudah ketetapan? Sapi. Terus yang kedua, untuk takmir masjid itu sebaiknya bagaimana itu? Mungkin ada gambaran. Makasih. Bagaimana asbabun nuzul kok muncul sepertujuh sapi? Di mana sapi itu boleh urunan? Wallahu alam. Mengenai latar belakang kenapa Nabi SAW memerintahkan itu, kami tidak tahu. Namun yang jelas, beliau memberikan pilihan. Untuk kambing hanya boleh pengadaannya dari 1 orang. Tapi untuk binatang yang lebih mahal, seperti sapi dan onta, pengadaannya bisa urunan. Sehingga mereka bermusyarakah, kongsi, memiliki satu binatang yang harganya mahal. Dan dulu para sahabat melakukan itu. Sehingga 1 ekor onta yang harganya mahal, sahabat urunan. Untuk sapi maksimal 7. Untuk onta ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan maksimal 10 dan ada yang mengatakan sama seperti sapi, maksimal 7. Dan ini sebagai bentuk syariat yang meringankan kaum muslimin. Sehingga kalau mereka misalnya tidak sanggup untuk beli seekor sapi sendirian, maka bisa kongsi dengan yang lain. Dan hukum berlaku walaupun kita tidak tahu sebab kenapa hukum itu datang. Artinya bahwasanya yang jadi pelajaran adalah al-i'tibar bi umumil lafadz la bi khususi as-sabab. Yang jadi hukum adalah makna umum dari lafadz, bukan yang terbatas pada sebab. Sehingga walaupun kita tidak tahu sababul wurud dari hadis itu, tapi hukum ini berlaku untuk selamanya. Selanjutnya yang kedua, apa tadi? Mendapatkan. Nah. Takmir masjid bisa menerima semuanya, maksudnya kambing bisa, sapi bisa. Jika yang dimaksud, apakah nanti kan masalahnya gini, Mbak, biaya untuk penanganan ini cukup besar, terutama sapi. Sapi itu butuh SDM yang banyak. Nah, kalau ini dibebankan ke takmir masjid, kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan? Baik, yang kami pahami dalam kegiatan kurban itu seluruh masyarakat keluar. Yang nggak pernah sholat pun datang, yang nggak pernah ke masjid ikut terlibat sebagai kepanitiaan, bahkan kadang non muslim ikut bergabung. Biaya untuk pelaksanaan ini cukup besar, mulai dari makan-makan, kemudian sewa perlengkapan dan seterusnya.
Jika ini dibebankan kepada sahibul kurban, terlalu berat. Terus solusinya bagaimana? Sebagian takmir menggunakan kas masjid. Dan ini pelanggaran. Karena kas masjid harus digunakan untuk kepentingan masjid. Kurban itu bukan kegiatan masjid. Kurban itu kegiatan di luar aktivitas masjid. Oleh karena itulah, ketika seseorang atau ketika takmir mau menerima pelaksanaan kurban, maka jangan menggunakan kas masjid untuk biaya pengadaan perlengkapan atau biaya untuk makan-makan dan seterusnya. Selanjutnya, kalau kas masjid tidak boleh, kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan? Kami sarankan gunakan iuran warga, seperti acara 17-an, kerja bakti. Karena kan butuh biaya besar ya, sehingga takmir bisa mengumumkan kepada warga sekitar dibuka iuran untuk operasional korban. Dari hasil iuran itu nanti bisa digunakan sehingga tidak memberatkan sahibul kurban dan tidak menggunakan kas masjid. Mungkin itu sebagai saran. Atau dipasang kotak di depan masjid, ditulisi untuk operasional kegiatan kurban, sehingga yang memasukkan dana ke situ mereka sudah bisa pastikan ini tidak dipakai masjid tapi digunakan untuk kurban. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Terakhir mungkin satu kali lagi pertanyaan dari akhwat, dari ibu-ibu. Untuk ini untuk kurban bahas seperti itu Ustaz. Ini sebenarnya bolehkan apa tidak Ustaz, kalau ini ada beberapa pendapat afdolnya seperti apa Ustaz? Baik. Di buku sudah kami sebutkan ya mengenai hukum kurban atas nama mayit. Ulama memberikan rincian. Pertama, jika mayit itu pernah berwasiat, besok kalau saya mati, tolong belikan sapi dan kurbankan atas nama aku. Maka misalnya beliau meninggal pas bulan Muharram, wah, berarti kan 1 tahun lagi ketemu Dzulhijjah. Atau meninggal pas tanggal 14 Dzulhijjah. Tadi janjinya besok kalau saya meninggal, belikan seekor sapi, kurbankan atas nama aku. Meninggalnya 14 Dzulhijjah. Berarti nyembelihnya kapan? Ya, setahun yang akan datang. Nah, keluarga dalam hal ini wajib menyisihkan harta warisan yang dimiliki oleh mayit senilai harga sapi untuk nanti tahun depan dipakai beli sapi. Karena wasiat didahulukan sebelum bagi waris. Sehingga harta mayit tidak boleh dibagikan warisannya sebelum wasiat ditunaikan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, min ba'di wasiyatin yusi biha audain, setelah ditunaikan wasiat dan diselesaikan utang. Ulama sepakat mayit yang berwasiat korbannya harus dilaksanakan. Yang kedua, mayit tidak pernah berwasiat. Untuk kasus yang kedua, mayit tidak pernah berwasiat, apakah boleh berkorban atas nama mayit? Ada 2 rincian. Pertama, mayit digabungkan korbannya dengan orang yang hidup. Misalnya, si A punya anak yang sudah meninggal atau punya istri yang sudah meninggal. Lalu dia berkorban, ini korban atas nama diriku dan seluruh anggota keluargaku. Maka pahalanya mencakup semua anggota keluarganya, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau berkorban, hadza minni walaka, hadza minka walaka anni wa an ahli baiti. Ini korban darimu, untukmu, atas nama aku dan seluruh anggota keluargaku. Anggota keluarga Nabi SAW yang sudah meninggal siapa saja? Istri beliau ada 2 yang sudah meninggal sebelum beliau. Kemudian anak-anak beliau meninggal sebelum beliau. Maka beliau berkorban atas nama semua anggota keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, semuanya dapat pahala. Yang kedua,
Rincian yang kedua ya. Berkorban atas nama mayit tanpa melibatkan yang hidup. Jadi mayit sendiri. Misalnya ini korban atas nama bapak rahimahullah, atas nama ibu rahimahullah, dan seterusnya. Ulama beda pendapat dalam hal ini. Yang paling tegas dalam hal ini adalah Syafi'iyah, melarang total. Alasan Syafi'iyah, amal itu butuh niat, dan mayit tidak bisa berniat. Mayit tidak bisa berniat. Sehingga korban itu amal yang harus ada niat. Maka kalau dia berkorban atas nama mayit, gimana mayit berniat? Karena itulah dalam mazhab Syafi'i, jika bapak mau korban atas nama orang lain yang masih hidup, misalnya bapak punya anak yang tinggal di luar, terus dibelikan seekor kambing, maka orang tua ini harus memberitahu anak itu. Anak itu misalnya sudah berkeluarga, atau saudaranya yang ada di tempat yang lain, kowe wis tak tukokno wedhus siji. Nah itu harus memberitahu, kamu sudah saya belikan seekor kambing, akan saya korbankan atas nama kamu. Diberitahu sebelum penyembelihan. Tujuannya apa? Agar yang bersangkutan punya niat. Dia pasang niat kalau dia punya hewan korban di daerah Semarang, lalu disembelih di Semarang, maka setelah itu sah korbannya. Dan mayit nggak bisa seperti ini. Ini pendapat Syafi'iyah. Pendapat yang kedua, pendapat Hanafiyah dan Hambali. Sah berkorban atas nama mayit sendiri, tidak melibatkan yang hidup, walaupun dia tidak berwasiat. Sehingga kalau misalnya ada yang berkorban atas nama bapaknya yang sudah meninggal atau mbahnya yang sudah meninggal, bisa, walaupun tidak pernah berwasiat. Menurut pendapat yang kedua, wallahu a'lam. Kalau Anda bertanya mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati, saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan hukumnya tidak boleh. Pertama, karena Rasulullah SAW tidak pernah kurban khusus atas nama keluarga beliau yang sudah meninggal. Tapi yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau berkorban atas nama beliau dan seluruh anggota keluarganya, sehingga yang mati ngikuti yang hidup. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini yang bisa kita sampaikan, dan ini ada beberapa hadiah buku. Mata menata wanita, ini yang untuk yang tanya tadi. Prinsip hidupku, yang rumahnya paling dekat dengan masjid. Ketua takmir. Yang paling dekat mana? Bapak? Pak Dedi. Oh, Pak Dedi. Bejane Pak Dedi. Rumahnya dalam masjid. Mas Rama. Marbot. Umur yang kedua, membahas tentang persiapan menjelang kematian. Yang paling senior umurnya. Pak Asrori. Bapak berapa? 71. Pinter Pak Muji? Oh, Pak Puji, ya. 83. Yang Puji, ya. Ada lagi? Di atas 83? 83 setengah ada? 83. Kode etik pengusaha muslim. Yang pengusaha ada? Pengusaha. Pertanyaannya, sebutkan rukun jual beli. Ijab kabul. Cuma ijab kabul saja. Ada penjual, ada pembeli. Sudah. Ada barang, Masya Allah. Baik. Ada 3 ya. Subjek, objek, sigot. Subjeknya berarti pelaku akad, objek akad, sigot, pernyataan lisan maupun tulisan yang menunjukkan kalau mereka saling ridho.
pasar muslim dan dunia maklar. Pedagang pasar ada. Pak Irsyad. Saudagar. Pasar itu. Baik. Bila ku mati, yang sudah siap. Semua udah siaga Pak Ustaz. Pertanyaannya, jelaskan dalil yang digunakan oleh Ibnu Katsir untuk menegaskan bahwa yang disembelih adalah Ismail dan bukan Ishak. Surat Hud ayat berapa? Kurang tepat. 71. Baik. Gimana bunyinya? Atau coba artinya saja. Bapak bisa lengkapi? Oh baik, dialihkan Pak ya. Coba dilengkapi Pak. Gimana tadi? Setelah Ishak akan ada anaknya bernama Yakub. Sehingga tidak mungkin yang disembelih Ishak karena dijanjikan dia akan punya anak. Baik. Satu lagi. Yang paling jauh. Kayaknya dari Pati. Bapak Semarang. Jepara sama Pati jauh mana? Pati lebih jauh ya. Naik bis dari Pati naik bis. Insyaallah. Baik, dapat tadi. Dari tadi malam. Hadiah terakhir dari takmir, parfum. Untuk takmir aja ya. Untuk masjid sudah. Baik, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.